البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak berdasarkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Athabahullah. Kita lanjutkan halaman berikutnya, itu halaman 49. Kata beliau, ta'limul aulad al-imana, mengajari anak agar mengenal keimanan. Ini penting sekali. Jadi ilmu-ilmu yang kaitan dengan akhirat itu dinomorsatukan. Sedangkan ilmu-ilmu dunia insyaallah biidznillah akan menyusul, akan datang sendiri, akan bisa dikondisikan di kemudian hari. Tapi nomor satu, ajari anak-anak itu masalah keimanan. Ajari mereka tauhid. Ajari mereka apa itu syirik. Ajari mereka apa itu sunnah. Ajari mereka apa itu bid'ah. Sehingga mereka pun tumbuh dalam keadaan mengenal agamanya dengan benar. Lihat ini, ta'limul aulad al-imana, mengajari anak-anak tentang keimanan. Akhrajahu Tabrani fil Kabir min hadits Jundub bin Abdullah qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Masyaallah. Ana artikan dari hadisnya Jundub bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah. Beliau berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan kami waktu itu masih pemuda yang masih belia, masih pemuda belia itu masih remaja gitu maksudnya. Paham ya? Di khazawirah disebutkan bawah itu maknanya adalah al-ghulam idza stadda wa qawiyya, yaitu anak kecil ketika sudah mulai tumbuh dan kuat. Paham ya? Jadi remaja atau ketika intinya kita artikan remaja. Jadi usia remaja masih muda. Fata'allamna al-imana, kemudian kami mempelajari iman qabla an nata'allama al-Qur'an, sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Dikenalkan dulu iman, keyakinan yang benar, rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat, beriman dengan takdir. Itu dikenalkan agar anak kita tumbuh dalam kondisi mengenal agama ini dengan benar. Jangan langsung diajari ilmu-ilmu dunia yang lain. Karena ilmu dunia itu biasanya hampir semuanya itu prakteknya dan teorinya melihat. Paham ya? Naam. Walaupun beberapa ilmu perlu dipelajari, tapi ilmu akhirat nomor satu. Ilmu akhirat tetap nomor satu. Jangan pernah disampingkan, jangan pernah diakhirkan, jangan pernah ditunda. Karena negeri yang kekal abadi yang nanti akan kita huni ya ini gitu, akhirat ini. Bukan dunia. Dunia ini kan sementara aja. Hanya tempat singgah. Hanya diibaratkan bagikan barakallahu fiik, samudra yang perlu kita menyeberanginya. Dan untuk menyeberanginya perlu perahu. Perahunya adalah amalan saleh. Makanya Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih menukilkan pantun sangat indah di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau rahimahullah, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha luddatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Lihat, bagus sekali pantunnya itu.
Apa artinya? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Bagaimana hamba-hamba yang cerdas ini? Apakah pikirannya dunia? Apakah ngejar dunia? Apakah mereka mengejar harta? Bukan. Bahkan apa? Talaqud dunya wa khawful fitnah. Mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Bayangkan. Dunia mereka ceraikan. Mereka tinggalkan. Bukan berarti tidak mengambil, tapi mereka mengambil akhirat yang paling besarnya. Dunia hanya sebagiannya saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan melupakan bagianmu dari dunia. Ambil seperlunya, sisanya akhirat. Jangan sampai targetnya, ambisiusnya dunia, jangan. Kemudian bagaimana kata beliau di dalam pantun atau na'am barakallahu fik puisi tadi, talaqud dunya wa khawful fitnah. Mereka menceraikan dunia karena takut terhadap fitnah. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memperhatikan dunia ini kayak apa, diperhatikan. Kemudian mereka tatkala mengetahui ternyata dunia bukan tanah air yang akan dihuni selama-lamanya. Bukan kampung yang akan ditinggali selama-lamanya. Ja'aluha ludzatan wattakhadhu. Mereka menjadikan dunia itu bagaikan samudera. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan soleh sebagai perahunya yang dipakai untuk apa? Mengarungi, menyeberangi samudera tadi. Karena dunianya hanya sesaat saja. Tanamkan di benak anak-anak kita, kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Kita lihat lagi. Kemudian kami mempelajari Al-Quran. Setelah belajar iman, belajar Al-Quran. Fasdatna bihi imanan. Kemudian semakin bertambahlah kami keimanannya. Karena apa? Sudah paham iman, mempelajari Al-Quran, bertambah keimanan lagi. Karena dalam Al-Quranul Karim isinya apa? Seputar tauhid, ya kan? Seputar keimanan. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarihu asbahullah dalal haditsu ala anna awwala ma yata'allamahu al-aulad huwal imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali yang dipelajari anak, pertama kali yang diajarkan, yang dipelajari oleh seorang anak atau anak-anak adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ini. Karena kalau dia sudah paham keimanan ini, insya Allah biidznillah azza wajal dia akan tenang hidupnya. Karena apa? Mencakup semua perkara-perkara yang Allah telah takdirkan ada di situ. Paham ya? Naam. Wa yatadamman asy-syahadatain, terkandung di dalamnya beriman kepada Allah, terkandung syahadatain. Apa syahadatain? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dikenalkan anak kita. Paham mereka tauhid. Pahamkan mereka apa itu syirik, lawan dari tauhid. Pahamkan mereka as-sunnah. Pahamkan mereka lawan dari as-sunnah itu bid'ah. Walaupun perlahan-lahan. Walaupun sejak usia dini. Agar tumbuh dewasa dalam kondisi paham apa itu tauhid, paham apa itu as-sunnah. Itulah yang perlu ditanamkan di benak anak kita. Cukup kita-kita yang dulu pernah merasakan bangku sekolahan umum. Adapun anak-anak kita, cucu-cucu kita, semaksimal mungkin kita arahkan yang terbaik. Janganlah untuk mengulangi kembali sejarah yang kelam yang pernah kita lewati dahulu. Mulai nyanyi-nyanyi, hormat dengan kain, ya kan? Kain kok dihormati. Berjam-jam kadang kuat loh ya. Beberapa menit ada yang pingsan itu. Karena saking lamanya berdiri hormat dengan kain. Kemudian belum nyanyinya. Belum apa? Barakallahu fiik, hormat dan gurunya berlebihan. Macam-macam. Kalau kita ajarkan anak kita tauhid, pahamkan tauhid, hormat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kehormatan diiringi dengan apa? Pengagungan dan kecintaan. Kain kok dihormati loh. Paham ya? Kalau kita ingat dahulu kadang mau tertawa, iya kan? Nah, apalagi apa? Mengenang jasa para pahlawan, hening cipta. Udah. Diamnya sampai 5 menit lebih itu. Salat 5 menit gak kuat. Allahul musta'an. Nah, ajarkan anak kita untuk lebih baik. Salat, paham ya? Salat yang khusyuk bagaimana, gerakannya bagaimana. 5 menit lebih pun gak masalah karena ibadah. Iya kan? Nah, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Wal imanu billahi azza wa jalla lahu sittatu arkan. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 6 rukun. 6 rukun ini pastikan kita hafal. Jangan sampai yang besar-besar, yang tua-tua kita ini, kita udah tua ini ya.
Nah, barakallahu fik, enggak paham rukun iman yang 6. Enggak hafal rukun iman yang 6, jangan. Paham ya? Kenapa kok jangan? Karena kita nanti akan mengajarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, iya kan? Nah, keponakan kita paham ini. Rukun iman yang 6. Paham ya? Nah, jangan malah diajari apa? Balonku ada 5. Allahul musta'an. Naam. Kemudian berikutnya, kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, min hadits Umar bin Khattab at-tawil. Sahih hadis ini insyaallah antum sudah pernah mendengar dan bahkan mungkin di antara antum sudah hafal. Sebagaimana dalam sahih Muslim hadisnya Umar bin Khattab anhu yang panjang, yang dikenal dengan apa? Hadis Jibril. Sudah sering dengar ya? Hadis Arba'in Nawawiyah nomor 2 itu, yang panjang itu. Naam. Qala Jibril, berkata Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang 6. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini kalau antum perhatikan baik-baik, di akhir hadis dikuatkan lagi, wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, dengan takdir. Kenapa kira-kira? Karena banyak orang yang tidak beriman dengan takdir itu loh. Sehingga perlu penguat lagi. Coba yang lainnya diatafkan. Antu'mina billah wa malaikatihi ma'tuf, wa kutubihi ma'tuf, wa rusulihi ma'tuf, wal yaumil akhir ma'tuf. Ditekankan lagi, wa tu'mina bil qadar. Dan kamu beriman dengan takdir. Karena banyak orang yang tidak beriman dengan takdir ini banyak yang stres, depresi, gagal usahanya, tanam modal bangkrut, akhirnya pulang gantung diri. Allahul musta'an. Kata mereka sudah enggak betah lagi hidup di dunia ini. Akhirnya mencoba bunuh diri, naik lantai 8, anjlok ke bawah, enggak mati juga, patah kakinya. Belum takdirnya soalnya. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Beriman takdir perkara yang harus tanamkan di benak kita. Karena takdir ini barakallahu fiik, fungsinya apa sih? Fungsinya beriman takdir ini 2 fungsi. Paham ya? Likaila tafrahu ala ma atakum wala, apa itu dalam ayat itu? Likaila ta'sawu ala ma fatakum wala tafrahu ma atakum. Tujuannya itu agar kalian itu tidak putus asa dengan perkara dunia yang terlewatkan, dan agar tidak terlalu bangga dengan yang didapatkan oleh kalian. Maksudnya apa? Maksudnya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu bisa ujian, jangan terlalu bangga. Dan perkara dunia yang terlewatkan jangan terlalu putus asa. Bisa dipahami ya? Karena biasanya kalau orang terlalu putus asa, nggak paham agama yang benar, stres. Paham ya? Tapi itu adalah apa? Adalah untuk mengoreksi kembali. Kenapa kok gagal ya usahanya? Kenapa dagangannya kok nggak laris? Dicek lagi, oh ternyata kurang garam. Oh ternyata kurang apa? Mutunya kurang. Nah seperti itu, mengoreksi. Karena bukan berarti yang gagal itu nanti nggak berhasil. Dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, bermodalkan takwa, insya Allah biidznillah rezeki lancar, tenang pikiran, tentram hatinya. Nah, kamu kalau ngomong mudah aja, kalau praktek baru berat katanya. Jangan pernah ngomong seperti itu. Namanya jalani saja. Syariat itu insya Allah biidznillah azza wajal, tidak pernah terluputkan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Profesi boleh sama, hasil pasti berbeda-beda. Mafhum? Naam. Ini sekedar menghibur karena banyak orang yang tidak beriman takdir itu loh. Paham ya? Akhir ujung-ujungnya bunuh diri, macam-macam. Nah, di sini kita tanamkan di benak anak kita agar barakallahu fik paham rukun iman yang 6 ini. Kita lihat. Fayajibu 'alal walidain ta'limal aulad makna syahadatain, Masya Allah. Maka wajib atas kedua orang tua, kompak ya kedua orang tua, bapak dan ibunya, mengajari anak-anaknya makna syahadatain, makna syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Bukan sekatenan. Katanya sekatenan dari kata syahadatain katanya. Ejaan Jawa sekatenan katanya. Allahul musta'an, dari mana itu? Allahul musta'an. Nah, kita lihat ini. Wa tahfidhahum hadits Jibril, dan ajarkan kepada mereka untuk apa? Untuk menghafal hadis Jibril ini.
rukun iman yang 6 ini. Wa syarhih, dan juga untuk apa? Mempelajari syarahnya. Baina hin wa akhar, di waktu-waktu yang luang diajarkan. Hatta yatarassakh al-iman fi qulubihim, hingga iman itu benar-benar menancap di hati mereka. Tujuannya itu agar iman itu benar-benar menancap di hati-hati para anak tadi itu. Tanamkan sejak dini. Mereka orang-orang awam yang jauh dari ilmu memiliki apa namanya? Biasanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Kita upayakan, paham ya? Kita juga memiliki pendidikan anak usia dini. Ajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sejak dini. Dunia bagaimana Ustadz? Dunia gampang. Nggak percaya, buktikan nanti. Ya kita udah buktikan semua kan? Dunia itu gampang sebenarnya. Nah, akhirat ini yang perlu diperjuangkan. Untuk anak-anak kita, insya Allah kalau kita sejak awal kita didik dengan benar, mereka tidak akan pernah cemas dengan perkara dunia. Ingat-ingat, beriman dengan takdir untuk 2 perkara tadi. Dalam surat apa itu? Al-Hadid itu ya. Nah, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tujuannya agar tidak terlalu putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan dan tidak terlalu bangga dengan yang kalian dapatkan. Paham ya? Semuanya wajib kita syukuri. Jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Jangan pernah iri dengan ekonomi orang lain. Si fulan masya Allah hidupnya santai aja, tenang, slow. Kerjanya santai, tenang, kelihatannya nggak ada beban. Sepandai-pandai orang itu yang tidak menampakkan beban kepada orang lain. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Iri dengan rezeki orang lain itu nggak boleh. Iri dengan ekonomi orang lain nggak boleh. Jalani yang sudah takdirkan untuk kita. Syukuri. Tenang pikiran, tentram hatinya. Kita lihat di sini. Li'anna tarbiyatahum 'alal iman ahsan min kunusid dunya. Masya Allah, lihat ini. Dikarenakan mendidik mereka di atas keimanan itu lebih baik daripada harta simpanan dunia ini. Karena anak itu aset, ya kan? Anak kita aset, harta simpanan, bahkan lebih indah daripada simpanan-simpanan dunia. Lihat ini, kurang apa lagi? Makanya kalau kita salah dalam menanamkan di benak mereka, salah dalam mendidik mereka, itu nanti khawatir di kemudian hari justru apa? Tidak bermanfaat buat orang tuanya. Jadikan anak-anaknya itu paham agama yang benar. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dia mendoakan untuk kedua orang tuanya masuk dalam apa? Simpanan. Wa waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Yang terakhir, ya hunnatu nusidat bid-durri wadh-dhahab illa wa ahsan minhal ilmu wal adabu. Artinya, wahai pakaian yang ditenun dengan mutiara dan emas, hanya saja itu semuanya tetap lebih indah ilmu dan adab. Jadi ilmu dan adab itu lebih indah daripada pakaian yang ditenun dari apa? Ditenun dari emas dan mutiara tadi. Karena dengan adanya ilmu orang akan beradab, akan adanya sopan santun. Jadi kalau orang berilmu kok nggak beradab, itu kurang. Paham ya? Dan orang kok belajar adab saja tapi nggak mempelajari akidah yang benar, kurang juga. Pelajarilah manhaj yang lurus, akidah sahihah, kemudian beradablah sesuai dengan apa? Bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah rabbil alamin.